Karena kakek sudah terlalu sepuh dan tak mampu memberikan nafkah demikian itu dan juga kebahagiaan untuk nenek, sehingga nenek membutuhkan bantuanku untuk mengobati hati dan perasaannya. Loh, kok bisa? Aku pun tak pernah menyangka semua itu berjalan begitu saja. Simak selengkapnya. Pagi hari itu betapa terkejutnya aku dan seakan tak percaya ketika aku melihat kakek tengah menegur dan membentak nenek hingga nenek menangis terseduh. Aku pun langsung bergegas menuju ruanganku sebelum keduanya mengetahui keberadaanku ini. Bisa-bisa malah aku bisa jadi imbasnya jika mereka sampai tahu aku ada di situ. Aku sungguh tak dapat membayangkan bagaimana perasaan nenek saat itu. Sambil menangis, nenek hanya terlihat diam dan tak berusaha membela diri, dan aku sendiri pun tak tahu apa penyebabnya. Sejak setahun terakhir, aku numpang tinggal dengan mereka dikarenakan aku diterima bekerja di kantor yang tak jauh dari rumah mereka demi menghemat biaya perjalanan. Sudah beberapa bulan aku di sini, aku hampir tak pernah mendapati sikap kakek yang kasar seperti tadi. Biasanya jika ada masalah, mereka hanya sekedar pertengkaran biasa dan kemudian mereka akan baikan kembali seperti semula. Namun setelah melihat dengan mata kepalaku sendiri, ternyata aku baru mengetahui jika sikap kakekku sungguh tak seperti yang kubayangkan selama ini. Aku benar-benar tak mengira padahal sehari-hari kakekku dikenal sebagai pribadi yang ramah dan penyabar. Saat itu entah kenapa aku jadi merasa khawatir dengan kondisi nenek. Perasaanku pun tak tenang. Sejujurnya saat tadi melihat mereka bertengkar, aku ingin sekali melerai pertikaian itu, tapi aku memilih diam dan meninggalkan mereka karena tak ingin menambah masalah baru, dan aku pun kembali ke ruanganku. Sampai tak lama kemudian terdengar suara motor yang melaju, rupanya kakek pergi meninggalkan nenek yang tengah sesugukan. Aku tak peduli kemana dia pergi sebab yang ada di pikiranku hanyalah kondisi nenek saat itu. Aku melangkah keluar mencari keberadaan nenek. Nampak dia sedang menangis terseduh-seduh di ruang tamu. Sepertinya ia masih belum bisa melupakan hal yang terjadi tadi. Indra, kamu sekarang tahu sendiri kan gimana sikap kakekmu yang sebenarnya? Nenek sudah sering diperlakukan begini oleh kakekmu, ucap nenek dengan mata yang berkaca-kaca. Terus kenapa tadi nenek diam saja? Kan seharusnya nenek bisa melawannya, tanyaku. Percuma sajalah, malah bisa tambah parah masalahnya nanti, sahutnya. Memangnya ada apa nek kok bisa-bisanya kakek sampai seperti itu? Tanyaku penasaran. Ia pun menjawab namun seperti agak ragu untuk bercerita padaku. Ngomong aja nek, siapa tahu Indra bisa bantu, sahutku. Bukannya nenek nggak mau cerita, tapi ini masalah pribadi nenek sama kakek, ujarnya. Nggak apa-apa kok nek, nenek jangan sungkan. Mungkin dengan nenek cerita, nenek bisa lebih tenang pikirannya, sahutku. Nampak ia berpikir sejenak sampai tak lama ia pun menjawab. Sebenarnya ini masalah kewajibannya kakek, juga kebutuhan nenek, Dr. Randa, ucap nenek. Maksudnya nek? Tanyaku lagi. Iya sebenarnya, kakek sudah lama sering marah seperti itu, tapi baru kali ini ia sampai kasar seperti tadi. Ya begitulah jika nenek minta kebutuhan nenek sama kakek, sahut nenek dengan terbata. Oh alah ternyata masalahnya itu toh, kataku. Ibuku. Iya Andra. Terkadang nenek juga kecewa dengan kakek, apalagi ia sangat egois karena hanya memikirkan kebahagiaannya saja, ujar nenek lagi. Nah, dari sanalah aku pertama kali mengetahui masalah mereka yang sebenarnya. Ternyata kakekku sudah tidak seperti mudanya lagi, sedangkan nenek, ia masih sangat membutuhkan haknya. Lagi pula, nenek memiliki kebutuhan yang sangat tinggi sekali. Aku gak tahu harus jawab apa, apalagi aku masih awam dengan masalah seperti itu. Aku hanya berusaha menenangkan nenek. Aku ikut prihatin nek, ucapku. Iya Andra, makasih ya. Nenek gak tahu harus cerita sama siapa, ujar nenek yang tiba-tiba menyandarkan kepalanya di bahuku. Jujur saja saat itu jantungku berdebar karena dia tak pernah begitu sebelumnya. Ada rasa haru dan prihatinku padanya. Namun ada pula timbul pikiran yang tak wajar yang menyerang tiba-tiba di dalam benakku. Aku mencoba mengabaikan pikiranku itu. Nenek duduk dulu, biar Indra ambilkan minum ya, ucapku padanya. Udah gak apa-apa, Indra gak usah. Nenek bisa ambil sendiri kok, sahutnya.
Aku pun beranjak meninggalkannya. Aku berusaha agar pikiranku tak membayangkan hal aneh-aneh lagi. Kakekku bernama Kasim. Dia adalah orang tua dari ibuku, sementara nenekku bernama Alma. Nenek terpaut jauh usianya dengan kakek. Bahkan hanya terpaut 5 tahun dari ayahku. Nenek Alma berumur kurang lebih 52 tahun. Sebenarnya nenek merupakan istri kedua kakekku karena beberapa tahun silam nenek asliku meninggal dunia. Bisa dibilang nenek Alma masih lumayan cantik di usianya yang hampir berkepala 6. Nenek masih nampak fit dan segar bugar. Tentunya hal itu karena nenek masih rajin minum jamu dan berolahraga di pagi hari. Aku sampai heran sendiri dengan kakekku. Kok bisa-bisanya istri secantik nenek sering dimarah-marahin olehnya. Sejak pertikaian itu terjadi, aku sudah jarang melihat kakek dan nenek ngobrol seperti biasa. Mereka seolah menyibukkan diri mereka masing-masing. Bahkan tak jarang, aku mendapati kakek saat malam tiba, ia istirahat di ruang tamu saja. Mungkin ia mulai menyadari kesalahan yang ia perbuat, pikirku. Namun, tak hanya itu saja. Sejak saat itu sikap nenek pun menjadi berbeda terhadapku. Ia seperti tambah perhatian dan sering menemaniku ngobrol saat aku pulang kerja atau lagi bersantai di depan teras. Apalagi belakangan ini, kakek juga sering keluar rumah tanpa berpamitan. Bahkan sampai 2 atau 3 hari ia tak pulang. 2 minggu kemudian, satu hal tak terduga itu akhirnya terjadi lagi, seperti waktu sebelumnya. Pagi hari saat aku baru terjaga, suara ribut terdengar dari ruanganku. Bertengkar lagi, bahkan saat itu, kakek dengan tega menamparnya. Aku yang mengetahui hal itu segera melerai mereka. Kemudian beliau berlalu menuju motornya dan pergi entah kemana. Sementara nenek masih tampak menangis di kursi. Aku segera menghampirinya. "Nenek gak apa-apa, kan aku ambilin minum ya," ucapku. "Udah gak usah aja Endra, biar nenek sendiri yang ngambil," sahutnya. Baru saja hendak melangkah, ia mendadak duduk kembali. "Aduh Endra, kaki nenek sakit," ucap nenek sambil memegang kakinya. "Tadi nenek terpeleset jatuh. Mungkin ini keseleo. Kayaknya sih. Nanti agak siangan antri nenek ke warung beli obat ya," pintanya. Aku mengangguk. "Sabar ya Nek. Nanti kalau kakek pulang biar Indra tegur," ungkapku. "Kalau kamu tegur, nanti malah rumit masalahnya," ujarnya. "Oh ya Endra, boleh minta tolong pijitin kaki nenek gak? Soalnya sakit banget mungkin gara-gara terpeleset tadi," ucap nenek. Aku mengangguk. Nenek meletakkan kaki di kursi untuk meminta tolong padaku mengobati kakinya. Namun yang membuatku sedikit kaget dan terpaku yaitu sekilas nampak bayangan keong mas yang sedang berada dalam cangkangnya. Dan saat itu, hal itu membuatku kehilangan fokus. "Kok bengong aja Endra?" ucap nenek mengejutkanku dari lamunan. "Ih, iya Nek," jawabku. "Oh ya bentar ya, Indra ambil minyaknya dulu," jelasku seraya menuju dapur lalu kembali menemui nenek. "Maaf Hendra, nenek jadi ngerepotin kamu," ungkapnya. Aku tak menjawab karena pikiranku masih melamunkan apa yang tadi melintas itu. "Kok kamu bengong gitu sih Hendra? Jangan-jangan kamu nampak seekor keong sawah sama nenek ya?" kata nenek. "Maaf ya nenek gak menggunakan sarangnya karena gerah. Lagian nenek kan sudah tua, masa kamu masih kebayang sih?" jelasnya. Jelas nenek, yang membuatku terkejut. Namun, aku mencoba tersenyum responnya. Walaupun jantungku berdebar kencang. Aku memang paling akrab dengan nenek, meski aku bukanlah cucu aslinya. Aku juga tak pernah membantah jika disuruh-suruh olehnya, seperti beli belanjaan di warung atau membersihkan rumah. "Nenek mau dibelikan obat apa sekarang? Biar Indra langsung berangkat ke apotek," tanyaku mencoba agar menghilangkan pikiranku. "Ya udah, biar nenek ikut juga ya," pintanya. "Jangan Nek. Nenek kan masih belum pulih. Nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana?" tanyaku yang khawatir. "Nenek sudah mendingan kok. Lagian nenek takut di rumah sendiri. Nanti kalau kakekmu pulang malah kayak tadi," jelasnya. Jika dipikir-pikir, memang benar juga kata nenek. Bisa saja kakek pulang dan bertindak seperti tadi. "Ya sudah Nek," ujarku. "Tapi tunggu dulu ya. Nenek mandi dulu," ucap nenek.
Aku kemudian membantu nenek bangkit dan mengantarnya ke ruangan. Setelah itu, aku beranjak hendak menuju garasi untuk menyiapkan motorku. Baru beberapa langkah aku berjalan, terdengar suara orang terjatuh dan secara bersamaan nenek memanggilku. Dengan segera, aku berlari menemui nenek. Bahkan saking paniknya, aku langsung tanpa mengetuk pintunya. Nampak nenek terjatuh di situ. Namun yang membuatku terkejut dan tak bisa berkata-kata yaitu terpampang di depanku pemandangan alam indah yang nyata. Dengan perasaan campur aduk, aku membantu nenek berjalan menuju ruangannya. Sekali lagi, makasih ya Andra, ucapnya saat aku menolongnya bangkit. Sudah seharusnya Indra membantu nenek, sahutku. Aku berusaha bersikap biasa, meski sesekali pandanganku terus tertuju pada pemandangan alam semesta yang indah dan nyata. Nenek sudah tua loh Hendra, ujarnya yang tiba-tiba menyadari jika sedari tadi aku memperhatikan sesuatu. Enggak kok Nek, sahutku. Emangnya kamu butuh ya? Tanyanya dengan perasaan canggung. Aku hanya terlihat bengong saat itu. Namun tiba-tiba nenek mengambil sesuatu padaku dan sontak membuatku terkejut. Aku yang dalam keadaan canggung pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Pikiranku penuh dengan gejolak yang aku pun tak mampu membendungnya. Nenek memberikan sambutan perkenalan kepadaku tentang suatu perihal yang demikian itu. Akhirnya, entah pikiran apa yang telah merasukiku, aku menyambut sambutan perkenalan nenek. Aku tak mengira jika waktu itu akan menjadi saat paling penuh dengan memori. Nenek yang mengerti akan permasalahan yang kualami, dengan segera ia menyiapkan solusinya dalam situasi tersebut. Bagaimana mungkin aku bisa menolak kebaikan hati nenek, apalagi tak baik menolak rezeki dari orang tua. Akhirnya ku terima saja karena solusi tersebut dengan sukacita. Pada akhirnya, kami pun berangkat dengan kapal dan mengarungi lautan bersama. Nenek terlihat bernyanyi dengan nada yang membuatku bahagia. Setelah kami telah mengarungi lautan, ia berkata, "Anggap aja ini tanda terima kasih nenek padamu Indra. Kamu kan sering bantu nenek. Apa salahnya jika nenek membantu juga?" "Terima kasih banyak loh Nek," sahutku. Keesokan harinya, semua berjalan seperti biasa. Hanya saja nenek tampak lebih ceria dari hari biasanya. Bahkan saat kakek kembali menegurnya, nenek tampak lebih tegar menjalani kehidupannya. Sejak saat itu, aku sering membantu nenekku jika ia dalam masalah. Begitu pula sebaliknya. Aku tak tahu ini kapan berakhir. Namun aku hanya ingin membuat nenek tidak bersedih.